Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan hari ini, saat ini kembali kami boleh ada, kami boleh bernafas, itu semua adalah kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur, agar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah semakin lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang pemudi yang bernama Anissa mengalami kesurupan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan keadaan itu membuatnya dalam kondisi memprihatinkan. Beberapa hamba Tuhan dari sebuah gereja kemudian mengunjungi Anissa di rumahnya. Dalam percakapan dengan orang tuanya, terungkap bahwa ayah dari Anissa masih menyimpan benda-benda yang merupakan jimat-jimat. Selain itu, ayahnya pun tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jimat-jimat itu lalu dibawa ke gereja dan diadakan doa pelepasan serta pembakaran benda-benda okultisme tersebut. Ketika pembakaran jimat, ada suatu manifestasi roh jahat yang terjadi. Tapi oleh pertolongan Tuhan, hal itu dapat diatasi. Kuasa Tuhan Yesus bekerja dan menjamah Anissa, sehingga Anissa dilepaskan dari kuasa setan dan kembali hidup normal tanpa adanya gangguan kesurupan lagi. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 19 ini tertulis sebuah peristiwa yang terjadi di kota Efesus saat pekabaran Injil sedang berlangsung. Banyak orang yang sebelumnya terlibat dalam praktik sihir menyadari akan kesalahannya dan memutuskan untuk mengubah haluan hidup mereka. Mereka mengumpulkan kitab-kitab sihir mereka yang berisi mantra, praktik kuasa kegelapan, dan berbagai ilmu okultisme, lalu membakarnya di depan semua orang. Nilai kitab-kitab itu sangat mahal, tapi mereka tidak menyayangkannya karena sudah sadar dan mengerti akan kebenaran. Buku-buku itu dibakar, tidak disimpan ataupun disumbangkan agar tidak mempengaruhi orang lain. Mereka mengambil komitmen untuk hidup menuruti kehendak Tuhan. Ada beberapa rema yang kita mengerti dari ayat ini. Pertama, pengenalan akan Kristus membuat pikiran kita mencapai pengertian yang penuh tentang kebenaran. Kita jadi tahu mana yang jahat dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Belenggu kuasa iblis seringkali membuat pikiran kita manusia terhalang untuk mengerti kebenaran. Ada banyak orang yang merasa berada dalam kebenaran, padahal sebenarnya ada dalam kuasa kegelapan. Tapi oleh kuasa firman Tuhan dan oleh lawatan Roh Kudus, maka pikiran kita diterangi sehingga kita mampu melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kedua, hidup dalam kebenaran memerlukan komitmen yang kuat untuk meninggalkan cara hidup yang lama, memutuskan ikatan dengan iblis, dan hidup dalam perubahan seturut dengan firman Tuhan. Orang-orang di Efesus yang sudah percaya bertekad untuk hidup baru dalam Kristus. Mereka memisahkan diri mereka dari segala tipu daya okultisme, semua sihir, perdukunan, dan segala kuasa iblis. Meskipun untuk mengambil keputusan ini ada begitu banyak tantangan, tapi mereka mengambil sikap untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, jangan merasa sayang untuk meninggalkan kehidupan lama
agar kita hidup dalam kebenarannya. Meninggalkan praktek sihir, jimat-jimat, okultisme, dan semacamnya seringkali bukanlah keputusan yang mudah karena ada perasaan rugi secara duniawi. Terlebih lagi ada berbagai ancaman dari kuasa kegelapan. Tapi orang-orang di Efesus ini, mereka rela melepaskan itu semua demi memilih kehidupan yang benar di hadapan Allah. Dan mereka percaya kuasa Tuhan sanggup untuk menolong dan melindungi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lepaskan diri kita dari segala bentuk ikatan okultisme. Apapun itu, sihir, perdukunan, dan segala bentuknya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan hal-hal itu membelenggu kita dan jangan merasa sayang untuk meninggalkannya. Sadari bahwa ikatan dan hubungan dengan kuasa kegelapan akan berdampak buruk pada diri kita dan juga keluarga kita. Datanglah pada Tuhan Yesus, percayalah kepadanya, sebab hanya Dialah saja sumber keselamatan, berkat dan kehidupan. Dialah penguasa di atas segalanya. Di dalam Dia kita aman, kita tentram, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, menyadarkan kami semua bahwa kami sungguh-sungguh harus hidup seturut dengan kehendak-Mu, meninggalkan segala ikatan dengan kuasa iblis, semua hal-hal yang berbau okultisme, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Engkaulah sumber segalanya, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu, dan karena itu kami mau berserah dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan kami aman. Tidak ada satupun kuasa iblis yang sanggup untuk mengganggu kami, sebab kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan membuat kami berhasil dan kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar tangan Tuhan menjamah kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, serta memberikan jalan keluar yang ajaib. Kuasa mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.